Hai semuanya, sejarah mencatat Indonesia menjadi negara kedua di Asia yang mampu mengembangkan teknologi roket setelah Jepang. Roket pertama yang dikembangkan Indonesia bahkan sudah pernah melakukan uji coba peluncuran sejak Agustus 1963 dengan tinggi 900 mm dan berdiameter 76 mm. Roket pertama tersebut dinamai dengan Gamma 1, merupakan rancangan mahasiswa teknik dari Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam Persatuan Roket Mahasiswa Indonesia atau disingkat dengan PRMI. Bahkan sejak 2010 silam, Indonesia sudah mampu membuat roket, yakni roket RX-750. Namun kemudian timbul pertanyaan, kenapa hingga saat ini Indonesia belum mampu membuat rudal, padahal teknologi roket memiliki banyak sekali kesamaan. Teknologi roket sebenarnya bisa dibilang susah-susah gampang, karena roket sendiri memiliki mekanisme yang sederhana. Maka tak heran jika banyak sekali negara yang mampu membuat roket, bahkan sekelas universitas saja sudah mampu membuat roket. Namun yang membuat teknologi roket itu rumit, terletak pada jika keseluruhan komponen roket diproduksi mulai dari nol. Untuk memenuhi kebutuhan misi, roket haruslah melalui pengujian yang ketat untuk memastikan keamanannya sebelum diluncurkan. Maka dari itu, roket membutuhkan struktur yang ringan dan kuat, bahan bakar yang kuat dan tahan panas, sistem kontrol yang presisi, dan teknik fisika yang kompleks seperti termodinamika, aerodinamika, dan mekanika struktural. Selain itu, untuk kebutuhan misi, kecepatan roket dan akurasi sangat diperhitungkan. Inilah alasan kenapa hanya segelintir negara yang mampu membuat roket untuk kebutuhan misi. Roket dan rudal sendiri memiliki perbedaan yang mencolok. Perbedaannya, roket bisa digunakan untuk kebutuhan sipil, seperti meluncurkan satelit, dan juga untuk kebutuhan militer yang dapat menggendong hulu ledak. Sedangkan rudal hanya khusus untuk kebutuhan militer saja. Di samping itu, roket tidak memiliki sistem kendali sehingga bergerak mengikuti lintasan balistik yang ditentukan oleh sudut peluncuran dan gaya gravitasi. Perbedaan kedualah yang membuat Indonesia enggan mengembangkan rudal. Karena pada umumnya, teknologi rudal untuk memandu ada 4 jenis. Yang pertama, rudal yang dipandu dengan radar. Rudal ini dilengkapi dengan radar onboard yang memancarkan gelombang radio dan mendeteksi pantulannya dari target. Sistem komputer di dalam rudal menganalisis pantulan tersebut untuk menentukan lokasi target dan sekaligus menghitung lintasan yang diperlukan untuk mencapainya. Sistem ini efektif dalam berbagai segala cuaca dan kondisi visibilitas rendah. Jangkauan panduannya pun cukup jauh, sehingga memungkinkan rudal untuk menyerang target dari jarak yang aman. Kekurangannya, target dapat bergerak cepat atau bermanuver yang dapat lebih sulit dilihat dengan radar. Selain itu, sistem ini rentan terhadap jamming elektronik radar musuh yang dapat mengganggu sinyal pada rudal. Biasanya, sistem ini digunakan pada rudal SAM atau Surface to Air Missile dan sekaligus rudal anti kapal atau Surface to Surface. Rudal berikutnya adalah rudal yang dipandu dengan inframerah. Rudal ini dilengkapi dengan sensor inframerah yang mendeteksi panas yang dipancarkan oleh target. Sensor ini mengunci target dan mengirim informasi ke sistem komputer di dalam rudal, kemudian menghitung lintasan yang diperlukan. Sistem ini juga sangat efektif dalam kondisi visibilitas rendah, khususnya di malam hari. Rudal ini dapat mengunci target yang menghasilkan panas seperti mesin pesawat atau kendaraan lapis baja. Sistem ini juga relatif tahan terhadap jamming elektronik. Namun sistem ini tidak efektif terhadap target yang dingin atau bersembunyi di balik asap atau debu. Sinyal inframerah dari target lain dapat membingungkan rudal yang membuatnya menyimpang dari target. Dan biasanya, sistem infrared ini digunakan pada jenis rudal AAM atau air-to-air missile, sekaligus digunakan untuk rudal anti-tank. Ada juga rudal yang dipandu dengan laser. Rudal ini dipandu dengan sinar laser yang dipancarkan dari sumber eksternal, seperti pesawat tempur atau helikopter. Sinyal laser diterima oleh sensor di dalam rudal dan sistem komputer juga menghitung lintasan yang diperlukan. Sistem ini sangat-sangat presisi dan dapat mencapai target dengan akurasi yang sangat tinggi.
rudal dapat menyerang target yang bersembunyi di balik rintangan. Selain itu, sinyal laser sangat sulit untuk diganggu atau di-jamming. Sayangnya, sistem ini membutuhkan sumber laser eksternal yang membuatnya rentan terhadap kerusakan atau gangguan. Cuaca buruk juga dapat mengganggu transisi sinar laser. Dan yang terakhir, yaitu rudal yang dipandu dengan GPS. Rudal ini menggunakan sistem navigasi GPS untuk menentukan lokasi target yang dapat diambil melalui satelit. Kemudian sistem komputer di dalam rudal menghitung lintasan yang diperlukan. Sistem ini sangat akurat dan dapat mencapai target dengan sangat presisi, bahkan pada jarak yang sangat jauh. Rudal dapat menyerang target dari segala cuaca dan kondisi visibilitas. Namun kelemahan fatal pada sistem ini sangat bergantung pada sinyal GPS dan dapat terganggu atau diblokir oleh musuh. Selain itu, rudal dapat terpengaruh oleh kesalahan data pada sistem GPS. Maka dari itu, bisa disimpulkan setiap jenis sistem panduan rudal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, di era modern, rudal biasanya menggunakan lebih dari satu sistem pemandu untuk menutupi kekurangan sistem pemandu masing-masing. Yang paling dikhawatirkan dari semua jenis rudal, sebenarnya rudal darat ke darat. Karena jika rudal tersebut memiliki jangkauan yang sangat jauh, maka tak perlu lagi menggunakan pesawat untuk mengantarkan rudal ke target sasaran. Terlebih, pangkalan militer di darat tentunya akan memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan pesawat ataupun kapal, sehingga pangkalan militer dapat menampung radar deteksi untuk pertahanan yang jauh lebih kompleks dan lengkap, sekaligus dapat menyimpan puluhan ribu rudal untuk menyerang. Inilah mengapa Rusia sangat disegani meskipun tidak memiliki angkatan udara sekuat Amerika Serikat ataupun sekutu. Dan dari semua rudal darat ke darat, semuanya menggunakan sistem GPS atau sistem yang hampir sama. Kalau GPS versi Rusia disebut dengan GLONASS, GPS versi Cina disebut dengan Beidou Navigation Satellite System atau BDS, India IRNSS atau Indian Regional Navigation Satellite System, sedangkan Jepang memiliki Kiwashi Zenith Satellite System atau QZSS, dan terakhir Uni Eropa menggunakan Galileo. GPS sendiri terhubung dengan satelit untuk menentukan target sasaran, sedangkan Indonesia saat ini menggunakan sistem GPS dari Amerika. Atau dengan kata lain ya, Indonesia masih menumpang pada sistem satelit GPS Amerika. Maka, akan terasa konyol jika Indonesia membuat rudal khususnya darat ke darat jika sistem pemandunya masih menggunakan milik negara lain. Lantas pertanyaannya, kenapa Indonesia sekarang mulai berani mencari transfer of teknologi rudal, bahkan rudal darat ke darat seperti Atmaka misalnya? Jawabannya kalian seharusnya sudah paham bro. Artinya, perjuangan Indonesia sejak 2016 tidak sia-sia. Untuk membuat sistem navigasi sendiri, sistem ini disebut dengan peningkatan akurasi posisi atau Indonesian Positioning System, disingkat dengan INAPOS. Nah, untuk ini kita next aja lah dulu ya. Capek menurut gua bro. Sampai di sini dulu lah. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!